Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini fenomena terkait dengan berita merebaknya virus corona, yaitu virus COVID-19 yang ditenggarai berasal dari Wuhan, Cina, telah menyebabkan kepanikan di dunia, khususnya juga di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa ada 2 WNI terindikasi terkena virus corona ini. Pasca informasi tersebut yang disampaikan oleh Bapak Presiden, masyarakat Indonesia terlihat cukup panik. Banyak di antara mereka yang segera berbondong-bondong mendatangi supermarket untuk memborong barang-barang ya, kebutuhan hidup, kebutuhan pokok ya, baik itu masker ya. Terus ada lagi juga terkait kebutuhan seperti mie instan dan segala macam, itu mereka borong habis-habisan untuk bagaimana mereka persiapkan dalam rangka menghadapi virus corona ini. Terkait munculnya maraknya fenomena virus corona ini yang akhirnya membuat panik sebagian besar masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama ialah bahwa sesungguhnya ya fenomena munculnya virus corona ini semakin mengindikasikan, semakin meyakinkan kita akan keagungan ajaran Islam. Karena sebagaimana yang telah dilansir ya dari konsultan infeksi Rumah Sakit Dr. Sutomo, yaitu Bapak Dr. Domikius Husada, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya virus-virus mematikan yang sebelumnya muncul seperti SARS, H5N1, flu babi, dan terakhir adalah virus corona. Ini kebanyakan muncul dari daerah yang namanya negeri Cina. Mengapa negeri Cina ini tempat munculnya penyakit-penyakit aneh? Menurut beliau, karena sesungguhnya masyarakat Cina itu memiliki kebiasaan yang sangat unik, yaitu mengkonsumsi segala macam bentuk makanan yang cukup ekstrim. Mereka biasa mengkonsumsi beberapa hewan atau binatang yang tidak lazim dimakan, seperti tikus, kelelawar, ular, dan segala macam. Ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya ya agama Islam yang Allah turunkan kepada kita ya dengan berbagai macam syariat yang sempurna, bukan hanya mengatur persoalan ibadah, tapi juga dari kita tidur hingga kita tidur kembali ya, baik terkait masuk WC, baik ketika kita makan, baik ketika kita aktivitas, semua diatur dalam Islam untuk bagaimana ya syariat Islam ini menjaga dan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Contohnya syariat makan saja. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan juga baik. Ya, tidak semua hewan yang Allah ciptakan di muka bumi ini layak untuk kita makan. Karena kenapa? Karena sesungguhnya di balik syariat itu terkandung hikmah yang luar biasa, yaitu agar kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan pentingnya bagi diri kita untuk memelihara diri dari perkara-perkara makanan yang haram. Selain dia juga dapat merusak tubuh, selain juga dia dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, dia juga dapat memberikan efek buruk bagi psikologi, bagi sikap, dan bagi akhlak para pemakan makanan haram tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah hadisnya mengatakan, ya ada seorang yang dia itu berjalan, ya seperti berjalan safar, ya seperti orang yang berlusuh, badannya penuh debu, dan dia mengadakan tangannya ke langit seraya mengatakan, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa mat'amuhu haramun, dia itu sering makan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan dia sering minum minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan dia sering pakai pakaian yang haram. Wa guziya bil harami, dan dia lengkapi hidupnya dengan sesuatu yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doa orang tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu meragukan doa atau ibadah orang yang suka makan makanan yang haram. Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
munculnya fenomena corona ini, ya, virus corona ini harus semakin menguatkan kita akan keagungan dan kemuliaan ajaran Islam yang telah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga makanan yang kita makan agar tetap dalam koridor syariat, yaitu yang halal dan baik, agar kita terhindar dari segala macam bentuk penyakit. Yang kedua, fenomena corona ini telah memberikan sebuah sinyal kepada kita bahwa sesungguhnya kebanyakan manusia itu sibuk untuk bagaimana mempertahankan hidup, sehingga mereka lupa akan bagaimana mempersiapkan kematian. Padahal Rasulullah SAW itu telah bersabda, "Aksiru hazimil lazat," yakni al-maut, ya. Jadi hendaklah kalian senantiasa perbanyak mengingat kematian, ya, karena sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang pasti. Banyak manusia itu sibuk, ya, untuk bagaimana dia mempertahankan hidup, sibuk untuk bagaimana mereka itu hidup enak, hidup nyaman, ya. Bahkan terkait dengan fenomena maraknya corona ini, berapa banyak di antara manusia seperti yang digambarkan, ya, kondisi akhir zaman, manusia itu berbondong-bondong memperdulikan dirinya sendiri saja, tidak peduli terhadap orang lain. Mereka borong habis, ya, berbagai macam kebutuhan pokok yang ada di swalayan, yang ada di pasar-pasar, hanya untuk memenuhi hasrat dirinya saja, bagaimana ia bisa bertahan hidup. Tidak ada satupun terbesit dalam pikiran mereka untuk bagaimana berbagi atau memikirkan tetangganya dan orang-orang lain. Inilah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa sesungguhnya, ya, berapapun usaha manusia untuk mempertahankan hidup, betapapun usaha manusia untuk senantiasa, ya, dia membentengi dirinya dengan sesuatu yang menurut dia itu akan membuat hidupnya nyaman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ajalnya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa, ya, memundurkan atau memajukan ajal seseorang. Tragedi corona ini harus menjadi perhatian bagi kita, khususnya sebagai umat Islam, semakin menguatkan iman kita, semakin menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita itu semua atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah suatu hal yang pasti. Ada tidaknya corona, manusia itu pasti mati. Maka jangan terlalu kita sibuk untuk bagaimana berupaya secara egoisme yang tinggi, ya, demi mempertahankan dan mengurusi diri kita saja, sampai kita lupa untuk bagaimana kita mempersiapkan bekal kematian kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berpesan kepada kita, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah wahai manusia, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal ketika engkau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bukanlah harta, bukanlah pangkat, bukanlah makanan yang banyak yang kita timbun, ya, bukan pula jabatan, tetapi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang luput, yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia ketika mendengar suatu fenomena musibah maraknya, ya, wabah, penyakit dan segala macam. Oleh karena itu, masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat terbaik, ya, yang maha agung, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha melindungi dan yang maha mentakdirkan hidup kita, agar kita semua benar-benar diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia, ya, berusaha untuk semaksimal mungkin, ya, untuk bagaimana dia tidak bisa terkena penyakit, namun ketika Allah takdirkan ia kena penyakit, tidak ada satupun makhluk dan manusia yang bisa menghalaunya. Oleh karena itu, masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sadarkan diri kita untuk senantiasa bertafakur diri, bermuhasabah diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling ditakutkan kita bukanlah virus corona, tapi yang ditakutkan pada diri kita adanya hilang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih sibuk, ya, dalam upaya mencari solusi diri sendiri hingga melupakan bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadilah kita pribadi muslim yang senantiasa selalu ya melandasi segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini semakin merasa tentram, semakin nyaman. Apapun masalah hidup kita, kita memiliki Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha penolong bagi setiap hamba-hambanya yang bersah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati atau tidaknya kita karena virus corona itu bukanlah perkara yang penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan kita kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita kita tertinggi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.